Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Kita mengetahui Yesus lahir, bertumbuh, mengajar, dan melakukan banyak pengajaran. Itu boleh di sekitaran Nazaret, Galilea, dan dia berjalan, dan itu ada di daerah selatannya Israel, Bapak Ibu. Lalu dia semakin naik, dia harus menggenapi semua yang tertulis dalam kitab para nabi itu, dia harus pergi ke Yerusalem. Karena apa yang boleh dinubuatkan para nabi itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku, digenapi itu di Yerusalem. Maka Yerusalem itu disebut sebagai juga kota yang suci, dan Yerusalem menjadi dambaan setiap orang. Karena itu ada lagu Yerusalem, Yerusalem, ya. Ketika orang datang dan berwisata juga rohani ke Yerusalem, mengingat bahwa semua itu memang harus digenapi di Yerusalem, dan ada kerinduan di sana bagaimana tempat itu menjadi saksi keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi kalaupun ada orang yang berwisata ke sana, mengingat dan berziarah bagaimana di tempat itu Yesus mengerjakan keselamatan kita. Karena dia harus menggenapi apa yang telah diberitakan dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Di dalam kitab para nabi-nabi itu dia harus mati, bangkit, dan semuanya itu harus dialaminya di Yerusalem. Itu semuanya harus digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Semata-mata untuk kebaikan kita, semata-mata untuk keselamatan kita. Dia datang untuk kita. Yesus datang untuk kita. Sekarang Bapak Ibu, kita diminta oleh Tuhan, orang-orang tebusan Yesus Kristus, yang merasakan, menikmati keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Misi Yesus atau perintah Yesus yang diberikan kepada kita ketika Yesus terangkat ke surga, apa yang disampaikan kepada para rasul itu, kepada murid-murid Yesus Kristus itu, dikatakan, beritakanlah firman Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan. Dan itu harus digenapi dalam diri kita. Ketika Yesus menggenapi nubuatan para nabi, Bapak Ibu, kita juga harus menggenapi perintah daripada Yesus dalam hidup kita. Maka mengapa sering sekali kita mendengarkan dari pengkhotbah, dari para parjamita, kita harus senantiasa menyampaikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sedang berjuang sebagai murid Yesus, sebagai anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara-saudariku, untuk terus memberitakan supaya semakin banyak orang yang mendengarkan
keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka mari kita kerjakan keselamatan kita itu Bapak Ibu dengan senantiasa mengabarkan kabar sukacita itu, mengabarkan kebaikan itu, yaitu mengerjakan, menyebarkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau kita masih mengingat Bapak Ibu renungan harian pada hari Senin yang lalu, yaitu di tanggal 17 Maret, dikatakan di dalam Jeremia 7 ayat 3, supaya kita memperbaiki perilaku, tingkah lakumu, dan perbuatanmu hari demi hari. Ini juga menjadi cara kita ketika kita semakin memperbaharui tingkah laku kita, perbuatan kita, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menghidupi pertobatan di dalam kehidupan kita. Ini juga menjadi misi daripada pewartaan firman Tuhan. Hari lepas hari, hidup kita harus semakin lebih baik, karakter kita semakin lebih baik Bapak Ibu, supaya melalui kita nama Tuhan akan dimuliakan. Dan ketika orang mengetahui kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan memuliakan Tuhan. Mari mengerjakan misi pekabaran Injil itu dengan perangai, perilaku, perbuatan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggenapi segala sesuatu yang telah kami nikmati, yaitu keselamatan kami. Dan selama kami hidup di dunia ini, biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga melanjutkan misi itu, mengabarkan kabar baik, mengabarkan firman Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari, perbuatan, perangai kami, dan tingkah laku kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat terus diberkati, dapat terus diperlengkapi dengan lebih baik lagi hari demi hari. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya hari ini kita dilimpahi dengan segala berkat-Nya, dan selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini dan mempersiapkan diri kita dalam peribadahan minggu esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.